Disiapkan dulu salah satu. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nihil ya. Siapa yang udah masuk? Anggar sama Maulid. Kenapa? Dispensasi kegiatan Pick R. Lomba hari ini. Oh ya, oke. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya kalian untuk mempersiapkan diri pada latihan 1 sampai latihan 6 itu nanti dibuat per kelompok ya. Dibuat per kelompok, kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Hari ini kita nanti akan diskusi, dan sebelum kita diskusi, kita mungkin rileks dulu ya. Jangan sampai kalian maju, sudah mulai tegang, sudah di pikiran matang, kemudian dipresentasikan, hilang kendali, yang pada akhirnya hilang semua, mau ngomong apa, akhirnya bubar. Ya, nah dari itu kita rileks dulu. Masih ingat kegiatan pramuka? Masih ya, pasti paham. Tepuk pramuka yang kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ayo dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, ini nanti kita rubah menjadi tepuk CNC ya. Tepuk CNC. Dengarkan nih sekali langsung hafal kamu ya. Kalau kau suka belajar CNC. Kalau kau suka belajar CNC. Kalau kau suka belajar CNC, desain programming, editing, G-code CNC. Hah? Hafal enggak? Ya. Gimana urutannya? Desain, kemudian programming, kemudian editing, kemudian
persiapan itu nanti kelompoknya saya sesuaikan dengan kemampuan awal kalian. Karena soal-soalnya, tugas-tugasnya itu akan disesuaikan dengan kemampuan kalian, proyek-proyeknya itu sesuai kemampuan kalian. Jadi sesuai dengan kelompok masing-masing. Gitu. Selesai belum? Yang ditulis 1-6. Nah, ini sudah dimasukkan tes visual berarti? Yang belum ya, silakan nanti yang belum mempersiapkan diri ya. Oke, dikocok salah satunya nanti akan digugat kelompok yang maju. Sebutkan kelompok 6, terakhir ya. Setelah kelompok 6 dipersiapkan lagi nomor. Kelompok 2 ya, kelompok 6, kelompok 2 lanjut. Kelompok 1 ya, 3 kelompok itu dulu ya, persiapan materinya, kemudian ada beberapa sendiri atau setiap kelompok beda-beda ya. Silakan kelompok 6 mempersiapkan diri, kemudian setelah itu kelompok jadi kelompok 2 ya, kelompok 6, kelompok 2, kelompok 1 ya. Nanti maju mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan diri namanya, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian kemarin untuk mulai dari semua proses ya, kemudian disiapkan. Ya, sekarang kelompok maju berdebat. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Aryo Sidrosi, Saya Rosi, dan saya Fauzi Ramadan. Kemudian kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan mencoba untuk menjelaskan tentang latihan 6 dengan proses facing, contouring, dan drilling. Kemudian yang pertama ada analisa gambar. Untuk gambar dari atas sendiri yaitu ya seperti itu ya. Bagian-bagian yang bentuk lingkaran adalah bagian yang akan dilakukan proses pengeboran atau drilling. Sedangkan untuk bagian-bagian yang ditunjuk oleh anak panah adalah bagian-bagian yang akan di contouring. Tas lagi mas. Untuk keseluruhan gambar dan gambar produknya seperti itu. Kemudian pada analisa proses dalam tugas mandiri latihan 6 ini ada 4 proses, yaitu facing, contouring, drilling, dan kemudian contouring lagi. Kemudian masuk ke analisis tumpak. Yang pertama ada analisis tumpak facing menggunakan ML dengan ukuran 8 dengan fit rate 5000 dan speed biscuit. Baik, diulangi menggunakan ML ukuran 8 dengan speed 8000 dan fit rate 5000. Untuk
penguatan feed rate dan spindle speed yaitu menyesuaikan dari bahannya sendiri. Kemudian untuk kedalaman facing adalah 0,5 dengan pola facing yaitu zigzag. Di gambar yang 3 dijelaskan ada yaitu depth cut. Ya. Jadi untuk kedalaman facing ada yaitu 0,5 mm ke dalam. Karena proses facing hanya untuk meratakan permukaan dari suatu benda kerja tersebut. Untuk gambar yang terakhir ada yaitu dari pola tali untuk proses facing bagaimana ya? Bagaimana dimulai dari sebelah kiri menuju kanan dengan pola zigzag yaitu bolak balik dari kiri ke kanan kemudian ke kiri lagi. Untuk facing mungkin begitu, dilanjutkan dengan proses contouring. Yang selanjutnya analisis dari tool path contouring. Yang pertama menggunakan tool flat end mill dengan diameter 8, spindle speednya 6000 dengan feed rate 500 dan plumb rate-nya 200. Selanjutnya untuk holder itu dilewati yang ketiga itu 4 parameter itu juga setengahnya default. Yang keempat dekatnya dengan kedalaman 2 mili diangkat. Selanjutnya yang kelima multi passes, gambarnya 2 dengan spasinya 5. Yang keenam lingkup parameter dengan beratnya 10, deadline 5, cut off stopnya 0, dekatnya minus 20. 7 kulitnya on karena ini dari material aluminium jadi kulitnya harus on, kalau tidak nanti meleleh dan bisa menempel di engine. Dan ini hasil dari contouring. Analisis tool drill. Yang pertama menggunakan center drill dengan diameter 5, lalu flat rate 50 mili dan spindle speed 6000. Lalu ke parameter back drill ukuran 1 mili.
dekat minus 5. Yang keempat, formulat floatnya harus on. Yang kelima, flat axis contouring. Order your text no, edit no, your. Lanjut, pilih tool dengan fill dengan diameter 12, lalu pilih flat pad 200, spindle speed 4000. Untuk selanjutnya analisis tall flat contouring. Yang pertama menggunakan tall flat head mill diameter 12, spindle speed menggunakan 8000, feed rate menggunakan 500, sedangkan flow rate-nya menggunakan 300. Untuk close menggunakan lock step 2, finish charge-nya 0, freeze step-nya menggunakan 1. Kasih pertanyaan lah, bila ada yang ditanyakan, silahkan Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, Silakan. Ya. Untuk siswa, nama saya Bertrofi Ahmad dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa setiap pemakanan harus dinyalakan lampunya? Bisa jelaskan kenapa secara rinci? ya untuk kenapa pada setiap prosesnya diperlukan flue, karena fungsi flue sendiri yaitu untuk mendinginkan tenaga kerja ataupun yang memakan, jadi jika tidak dinyalakan akan jadi bisa kosong. Ya, Kenapa tidak menggunakan air? kenapa tidak menggunakan air? Jawabannya mungkin air bisa lebih cepat, lebih gampang menguap daripada cairan flue sendiri. Jadi flue itu dingin juga cepat menguap. Ya, terima kasih. Yang lain silakan. Ya. Ibu siswa nama Muhammad Zidan Rafiq izin bertanya, bagaimana menurut kalian dari pengaruh geometri alat potong terhadap hasil proses fetching dan drilling pada benda kerja tersebut? Apakah bisa terjadi suatu ketidakrataan benda kerja terhadap alat potong kita sendiri? Untuk mungkin yang dimaksud dari geometri alat potong adalah settingan-settingan dari alat potong tersebut. Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, karena settingan terpotong itu akan menentukan bentuk dari benda kerja tersebut setelah proses pemakaran tersebut. Sebagai contoh, di settingan untuk facing, jika kedalamannya 1 atau 2, maka jelas berbeda dengan kedalamannya 0,5.
kayak mungkin tadi sekalian juga dengan fungsi fluidnya tadi ya, fungsi fluidnya juga buat pemerataan bagaimana proses pemotongan tadi ya. Dari cairan fluid tadi juga berfungsi untuk memeratakan cairan potongan tadi, karena kalau tidak dikasih fluid kan biasanya ada asap-asapnya gitu ya. Oh, untuk asap betul, sehingga dia itu karena panas dan juga benda kejauh panas selain potong nanti biasanya itu menempel, saling menempel, yang adanya itu pemerataannya tidak seharusnya bisa harusnya rata karena panas dan saling menempel, jadi tidak rata seperti yang direncanakan. Oke, yang lain? Tidak ada pertanyaan? Ya. Terutama di kelompok 2. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa jalur tulpat itu sesuai dengan program? Bagaimana memastikan jalur tulpat sesuai dengan program? Mungkin ya diamati ya, karena menurut saya kejadian waktu program dijalankan dengan program dijalankan itu harusnya sesuai. Misal pada perencanaannya pada filenya itu jalur facingnya itu zigzag, maka menurut saya tidak akan berbeda jalurnya. Nggak mungkin di perencanaannya itu zigzag tapi pas dilakukan menjadi lain. Tapi untuk karena tidak menutup kemungkinan, karena juga ada yang mungkin di ini bisa dilakukan pengamatan, diamati, jadi tidak boleh ditinggal begitu saja. Ya. Yang lain? Mau bertanya, Mbak? Enggak. Oke, yang lain? Cukup? Ya, tepuk tangan. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lengkap sekali, sudah ada proses apa? Kemudian ada drillingnya juga, terus pangkuring. Kemudian pocket nggak ada ya? Oh ya, pocket berarti belum. Berarti ada dressing, drilling, pangkuring. Ya, tadi ada pertanyaan bagus dari saya pertama siapa tadi? Nah, kaitan dengan fluid ya, kaitan dengan pendingin. Untuk semua proses ini menggunakan fluid atau istilahnya pendingin. Kita menggunakan istilahnya kalau di umum itu drumus ya, drumus cairan seperti air susu. Nah, itu sejatinya oli. Ya, kalau kamu ingin tahu bahan asli itu oli dicampur dengan air. Kenapa tidak hanya air saja? Air saja mampu Pak, mampu. Tetapi secara hasil itu nanti tidak rata dan tidak bagus sesuai dengan yang umum dilakukan dengan drumus. Ya, selain drumus tadi disampaikan yang fungsinya mendinginkan, sekaligus dia membuang chip itu sangat cepat, mudah. Bahasanya lunyu. Ya, lunyu. Selain lunyu, toolnya itu cepat dingin. Ya, apalagi menggunakan kamu nanti menggunakan apa? Aluminium. Ya, aluminium itu lengket. Kalau fluidnya tidak dinyalakan, toolnya yang kalah. Toolnya itu yang tertutupi aluminium. Aluminiumnya akan berlibet. Yang berlibet jangan. Cara membuangnya bagaimana? Cara membuangnya dipanasi sampai aluminiumnya lalat. Tahu nggak kira-kira aluminium lalat pada suhu berapa? Berapa?
digodok terus lalang. Suhu 100 derajat. Berapa kira-kira aluminium lalang? Nah, berapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Aluminium lalang. Kalau baja lalang? 100.000. Hah? Iya, 200 ya. Kalau aluminium itu lalat hanya cukup sekitar 700 derajat lalat. Jadi kalau kamu turunnya seperti yang dialami anak-anak sekalian pernah turun itu, rumusnya mati dan ditinggal saat itu karena sudah percaya dengan program pertanyaan yang tadi kamu ya, memastikan pertanyaan begitu. Itu kalau CNC walaupun sudah programming besar itu jangan ditinggal begitu saja, harus tahu prosesnya karena kamu yang mendesain sampai memprogramming sampai keluar G-code-nya. Ketika disimulasikan proses digambar itu harus sesuai dengan yang di mesin. Jadi ini toolnya mau kemana sudah tahu dulu, ya toh? Bukan tiba-tiba boleh orang ini digodok yang sering terjadi. Ya, terus ternyata fluidnya mati. Yang pada akhirnya aluminiumnya lengket di tool. Kalau lengket di tool, ya itu salah satunya merusak. Betul, tidak bisa dimasak. Bagaimana caranya? Hanya dilelehkan menggunakan dapur atau heat treatment. Biasanya telurnya sudah masukkan aluminium, saya makan itu pada suhu 100 derajat. Aluminiumnya lelah, tapi toolnya tidak lelah. Karena tool itu HSR, high speed steel, ya, sama HSR. Menggunakan fluid, fungsinya pendingin, mempercepat pembuangan chip. Selain itu pula hasilnya nanti lebih halus atau untuk finishingnya lebih. Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi siapa? Ikdan. Ikdan. Mas ya. Kata OSIS ya. Ikdan. Ikdan ini tanya tentang bagaimana pengaruh tentang pengaturan proses pemakaman terhadap bagaimana hasil akhir. Iya, tadi sudah dijawab ya, betul. Jadi pengaruhnya itu mempengaruhi sekali. Seperti halnya drilling pada proses kelompok 6 itu menurut saya keliru. Dia menggunakan speed N itu 6.000 ya. Ketika drilling 6.000 nggak salah ya. Oh itu cukup sekali 6.000. Drilling itu sekali lagi memang menggunakan rumus PC di dan ber 1000 ya. Kalau mencari N 1000 maju satu-satu ya. N-nya bagaimana? Nanti ketemu N-nya loh. Ini betul, drilling pakai drill berapa tadi? 12 ya? Drill berapa kamu? 16? 12 lah ya, pertama drill 12. Biasanya menggunakan drill. Tapi proses drilling kamu menggunakan tadi pack drill ya. Pack drill. Drillingnya menggunakan sistem pack drill. Ini perlu digaris bawahi. Pack drill itu ketika kamu mau drilling atau ngebor manual itu kamu pasti begini ya. Gerakan naikkan lagi. Gerakan naikkan lagi. Itu tujuannya untuk apa? Membuang chip. Ya, membuang chip kalau manual. Begitu pula metode pack drill. Pack drill itu dengan membuang chip dengan begini. Ya, metode pack drill. Ya, jadi tadi sudut pemakaman mempengaruhi. Yang tanya Mas, ya kamu yang tanya toh? Ya ada sini. Sudut geometrinya toh.
Lihat DC-nya, E-nya, itu mempengaruhi semua. Jadi pack drill untuk drilling jangan 6.000, cepat sekali itu. Ya, paling cukup hanya cukup untuk pack drill sekitar 2.000 sampai 3.000 udah padat banget. Ya, sampai 6.000, 1.500 cukup. Jadi kelihatan utaranya. Oke, benar ya. Lanjut pertanyaan ketiga, siapa kamu ya? Tentang kita analisis bagaimana kesesuaian pergerakan mesin. Oke, ya. Jadi itu akan ketahuan ketika kamu simulasikan. Ya, setiap kamu proses, di sana kan kamu simulasikan dulu ya. Simulasikan prosesnya. Oh, kemudian cek di setelah simulasi, cek simulation tool. Bukan simulasi 3D ya. Kalau simulasi 3D kelihatan. Dan simulasi tool, nah itu kelihatan proses pemakanan tool. Kemudian sekali lagi memang betul bisa terjadi apa ya, lonyol, jumping. Ini terjadi jumping. Tool itu tidak terkendali, sesuai gambar sudah sesuai. Kemudian desainnya sudah oke, simulasinya sudah oke. Ternyata malah mencelat, yang mencelat ke benda yang lain. Nanti saya tunjukkan ya, artinya punya patah terjadi. Itu ketika proses biasanya yang sudah itu menggunakan 3D. Ya, kalau kamu kan masih 2D, kalau 3D ada kontrol GSK. Ini tidak memenuhi syarat untuk mensuplai program 3D. Kalau yang ini pernah ya kita gunakan yang Trisbo ini, Siemens, proses 3D lancar, tidak masalah. Tapi kenapa yang GSK itu ngelonyol sebetulnya, mencelat gitu ya. Dan itu terjadi. Nah itu kadang salah satu mesinnya juga kalian harus tahu karakteristiknya. Betul ya. Selain tadi simulasi, kemudian prosesnya juga diperhatikan. Tidak begitu pangkat default start on, kamu duduk tinggal malah ditinggal kemana-mana. Bahaya. Harus tahu prosesnya. Dengungnya dulu itu kamu paham. Normal ya, tiba-tiba getarannya keras, kamu videonya kurang. Sudah aman, ini naikkan lagi. Getar lagi dulu, kurangin lagi. Kayak gitu operator. Walaupun toolnya berjalan sendiri, tapi operator harus dari baunya, dari bunyinya, getarannya harus hafal ini. Telinga ini hafal ya. Gitu ya. Oke, kelompok 6 tadi sudah sampaikan basic drilling contouring. Oh ya, tadi saya drilling ya, drilling dengan PM biru tadi ya. Jangan sampai 6.000. Terus contouring. Tadi kamu pakai tool berapa mas? Diameter berapa untuk kontur? 12. Berapa flut? 2, 4. Berapa mata? Kamu ngisi deh. Saya menjelaskan yang basic. Basic yang kontur sudah ngerti. Kamu ya berapa? Tool berapa? Tool 2 mili. 12. Oke, katakan 12. Berapa flut? Iya, berapa flut? 20. Akhirnya 8.000 ya. Ya, untuk finishing ya oke lah, bagus. Ya. Itu memang kemampuan maksimal mesinnya 8.000. Tapi ada kalanya yang memang torsinya nggak mampu, sehingga harus diturunkan menjadi 5.000, 6.000. Ya, untuk aluminium memang kecepatan tinggi. Jarang-jarang menggunakan sebelah karena salah satu itu sifatnya lain. Oke, tidak ada pertanyaan. Kelompoknya sudah menyampaikan dengan baik dan bagus. Lanjut kelompok 2 ya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas seleksi. Kelompok kami berdasarkan saya sendiri Muhammad Utama. Saya jadi langsung ke analisis nomor. Analisis nomor adalah proses meninjau dan menginterpretasikan gambar teknik atau gambar kerja untuk memahami spesifikasi yang harus dicapai dalam proses tersebut. Dalam ini berisi informasi penting seperti dimensi, toleransi, material, dan bentuk benda kerja yang akan diproduksi. Analisa ini membantu operator mesin atau engineer memastikan bahwa yang sedang dibuat sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang diberikan. Dimensi benda kerja 50 x 50 berbentuk persegi yang akan dikerjakan dalam proses montur yang hasil akhirnya akan membentuk segi 8 di bagian atas benda kerja dengan diameter 24 mm. Dalam montur 20 mm dan panjang setiap sisi di belakang tersebut adalah 9 mm. Kemudian analisis toolpath adalah proses mengevaluasi lintasan yang akan diikuti oleh toolpath selama proses pemprosesian. Toolpath menentukan bagaimana alat bergerak sepanjang spindle direction. Siswa, nama saya Dr. Raffi Ahmad, bertanya. Mas, operator, sudah kembali ke belakang. Baginda, dimensi benda kerja kenapa 50 mm x 50 mm? Bukankah itu 2 dimensi? Padahal syarat untuk menjadi benda kerja itu kan 3 dimensi. Panjang 50, lebar 50, berarti ada tingginya. Kenapa ada tingginya? Sementara kedalaman iya, sedangkan kedalaman kontur 20 mm. Jadi gimana itu? Sarangan gimana? Jadi menjawab, sebenarnya mohon maaf karena di presentasi kami itu terjadi kesalahan penulisan itu kurangnya ketinggian benda kerja sehingga yang dihasilkan adalah gambar 2 dimensi. Jadi untuk ketinggian benda kerja itu ada 40 mm yang nanti akan diatur sebanyak 20 mm. Kemudian mengapa ukuran benda kerja itu 50 x 50 mm? Karena untuk menyesuaikan dengan mesin. Karena banyak mesin dan untuk dirancang untuk bekerja optimal dengan ukuran standar. Dan 50 x 50 mm adalah dimensi yang mudah dikelola dan sesuai dengan mesin. Ya, terima kasih. Silakan, ada lagi yang tanya? Sudah, tidak ada? Ya, cukup. Kalau cukup silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, dari pertanyaan sampai dengan ukuran. Dari awal saja sudah keliru menurut sang penanya. Betul. Jadi dimensinya ukurannya 50 kali 50. Secara desain gambar kalau digambar itu hanya kertas saja setipis apapun ada tebalnya, gitu ya. Jadi panjang kali lebar. Kira-kira kalau divisualisasikan panjang kali lebar bagaimana? Ya hanya gambar aja ya.
tetapi tidak bisa secara tiga dimensi. Kalau mesin mau dicepit angkanya. Makanya betul harus ada tingginya, harus ada tingginya. Tingginya berapa itu? 50 juga. 40 mili. Berarti ukurannya 50 kali 50 kali 40 mili. Proses yang dilakukan di kelompok tadi, kelompok 2 apa saja? Sudah dianalisa apa saja prosesnya? Oh, kontur saja, tidak ada proses spacing kamu. Tidak ada ya, harusnya ada ya, harusnya ada. Dilihat kalau memang bahan masuk ke CNC sudah mulus, ya tidak masalah, tidak di spacing langsung contouring. Jadi prosesnya hanya contouring ya di kelompok 2, contouring. Toolpathnya apa saja tadi kita lihat? Analisis toolpathnya pada proses contouring itu menggunakan satu tool, kemudian diameter spindle direction CW, feednya 200, spindle speednya 7000, kemudian terus tebelnya berapa? Oh ini aluminium 50, pakai N-mil berapa flut? 4 mata. Ya, rekomendasi untuk aluminium adalah 2 flut atau 2 mata, kedalaman 20 mili. Setiap pemakanan berapa mili? 1 ya? Tidak ada ya keterangannya ya? Tidak ada keterangannya. Jadi kedalaman konturnya 20 mili. Kemudian setiap pemakaiannya 1 mili ya, 1 mili. Kemudian multiplasnya berapa? Ada istilah kalau namanya kontur multipesis. Ya, berapa kali kamu proses muter-muter? Berapa kali? Hah? 20 kali? Lama sekali. Nih, kalau kontur itu kan prosesnya makan dulu mendekati. Dan pada proses mendekati berapa kali mendekati ke bendanya? 2 kali, 1 kali, 3 kali, 5 kali. Kontur itu ada proses multipesis seperti di kelompok 6 tadi disampaikan, multipesis. Ya, dicek lagi, desain. Harusnya memang paling bagus presentasi adalah gambar langsung dimasukkannya. Bukan begini yang saya maksud. Kalau begini, kamu nanti tanya, coba simulasikan. Ya, jadi di copy NX-nya, ya, untuk kelompok berikutnya nanti di copy saja. Ada copy-nya enggak? Enggak ada. Nah, itu harus nanti di kena semua analisanya. Kalau seperti ini belum. Ya, oke. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan secara ukuran, dimensi, kemudian multipesis, semua ini, semua proses harus kamu pahami dan disimulasikan. Karena nggak tahu ini simulasinya seperti apa. Ya, kelompok 2 nanti kelompok terakhir ya. Terakhir nanti kalau bisa disimulasikan, di copy hasil akhir. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Silakan dilanjut kelompok yang berapa nih? Kelompok berapa? 1 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas yang telah diberikan. Terima kasih Pak Toron. Terima kasih teman-teman semua. Kami izin memperkenalkan diri dari kelompok 1. Saya Muhammad Sidan Rafif dan saya Besar. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam proses CNC numerical control, yaitu ya proses pertama. Sebenarnya ini proses pertama dalam melakukan proses CNC, yaitu awalan untuk phasing.
proses pemerataan dalam sebuah kerja. Oke, pemerataan kita ada analisis kurva, kemudian kita yang kedua analisis kemudian juga analisis proses. Bagaimana sih proses phasing itu? Oke, kemudian yang pertama ada analisis kurva. Proses phasing kita menggunakan tool 4, yaitu untuk angle flat 8 dan tentuannya sebagai berikut. Yang pertama untuk linear sendiri menggunakan tool 1, kemudian headnya dipasang 0 dan offsetnya 1, di offsetnya 1. Kemudian spiral directionnya kita clockwise itu jadi putarannya itu searah jarum jam. Spiral direction putarannya searah jarum jam. Kemudian spiral speednya 7 rpm atau bagaimana kecepatan alat kerjanya 7 rpm itu. Kenapa kita menggunakan kecepatan kerja 7000 rpm? Karena untuk bahan yang kita gunakan kali ini yaitu aluminium. Jadi jika aluminium itu bagusnya menggunakan kecepatan 7000 rpm karena jika terlalu rendah maka aluminium akan lengket ke benda ke toolnya. Kemudian pinnya kita pasang 200. Plung rednya kita pasang 50. Nanti itu kecepatan di mana atau cutting tool bergerak ke bawah. Kemudian nya kita pasang 10. Kemudian fix plane-nya 5, top of stock-nya 0, kemudian nya minus 0,5. Kemudian di menu kita akan menggunakan BT 40. Kita lanjut ya. Tool yang akan kami gunakan yaitu proses phasing yang tadi kami jelaskan di awal. Apa sih proses phasing itu? Dijelaskan dalam konteks CNC komputer numerical control. Dalam konteks CNC komputer numerical control, proses phasing merujuk pada operasi pemotongan di mana pembukaan benda kerja dipotong atau diratakan menggunakan alat potong, biasanya pahat atau emil. Tujuannya untuk menghilangkan lapisan material dari pembukaan benda kerja, menciptakan permukaan yang datar tertata. Proses ini sering digunakan untuk menyiapkan permukaan sebelum lanjut ke operasi kemasinan lainnya, seperti pengobaran atau pemotongan bentuk yang lebih kompleks. Proses phasing membantu memastikan bahwa Oke, mungkin kita langsung ke analisis gambarnya. Untuk yang kita gunakan itu prosesnya zigzag ya teman-teman. Jadi buat proses phasingnya kita menggunakan proses zigzag untuk memudahkan dalam proses phasingnya. Karena kita tidak memproyeksikan proses phasing dalam suatu bentuk gambar atau dalam aplikasi Mastercam-nya secara langsung. Mungkin penjelasan singkatnya ya seperti biasa, kita masuk ke Mastercam, kemudian kita screen info bentuk origin untuk bagaimana kita membentuk gambar tersebut sebelum pada prosesnya. Kemudian kita pilih mesin yang akan bagaimana proses pemotongan yaitu di flat angle-nya tersendiri. Kemudian kita tentukan ukuran-ukurannya mulai dari fit rate-nya berapa, plung rate-nya berapa seperti yang tadi awal kita jelaskan. Kemudian untuk apa sih proses CNC itu dilakukan? Karena untuk menentukan atau membuat suatu G-code yang nantinya akan kami implementasikan atau kami langsung masukkan ke dalam bagaimana cara kami nanti membentuk mesin CNC tersebut. Jadi proses phasing sebenarnya proses yang mungkin terbilang simpel karena ini untuk awal pembuatan suatu produk atau awal pembuatan suatu benda kerja yaitu proses zigzag. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Sudah, tidak ada pertanyaan? Cukup ya, silakan. Sekian dari kami, mungkin kesimpulan dari kami jika untuk proses-proses yang lain itu ya sebaiknya menggunakan proses phasing terlebih dahulu untuk memaksimalkan bagaimana pemakanan tersebut dan juga untuk memaksimalkan proses-proses yang lain seperti contouring, flatting dan lain-lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Baik, tadi presentasi kelompok 1 ya, kelompok 1. Berapa kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1 ya, sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya.
Ya, tadi ada pertanyaan, berapa pertanyaan tuh ya? Bagus-bagus semua itu. Oh, diskusi. Oh ya, ke diskusi. Diskusinya bagus sekali ya. Itu salah satunya terkait dengan BT holder. Ini saya tunjukkan ini BT 30 dan ini BT 40. Besar mana? Besar 40 ya. Ini BT 30, ini BT 40. Tadi masalah efisiensi holder. Kalau secara berat namanya ukuran BT 40 sama BT 30, berat BT 40. Yang BT 30 saya gunakan mesin Siemens ini, kontrol Siemens BT 30. Yang sana itu BT 40. Ya. Kalau di industri memang kebanyakan BT 40, besar. Ya, tergantung dimensinya sebetulnya. Tetapi untuk kecepatan putaran ini lebih tinggi yang sini. 10.000 ini maksimal RPM-nya. Menggunakan BT 30 dan sana hanya 8.000. Ya, RPM sekitar 8.000 dan menggunakan BT 40. Secara efisiensi sebetulnya tergantung teknik ya. Dari mesin saja sudah besar sini 10.000. Mungkin apalagi ditambahi holdernya kecil. Satu, lebih lincah. Dua, lebih ringan. Sehingga putarannya lebih cepat, lebih kencang. Hasilnya sudah saya bandingkan antara mesin itu yang BT ini lebih ya untuk aluminium. Sudah saya bandingkan itu. Dan secara waktu lebih efisiensi ini menggunakan BT 30 lebih kecil ya. Jadi tergantung penggunaan. Kalau untuk facing ya, untuk facing ini misalkan menggunakan zigzag, toolnya berapa, diameter 12 atau ini 8 lah ya, berarti menggunakan zigzag. Ada satu yang sekali makan, tergantung dimensinya, ini satu kali makan ini ya. Ini memang khusus facing, tool facing ini. Jadi selebar ini langsung habis. Dimensi berapa? 50-50 ya. Sekali jalan aja krotok, rampung. Lebih efisien ya. Lebih efisien dibandingkan yang ini. Maka ini menggunakan zigzag. Tidak bisa menggunakan satu kali makan ya. Dia akan menggunakan zigzag berputar. Atau dengan spiral boleh. Ya, apapun tergantung gaya masing-masing, efisiensinya. Yang kedua, mungkin kalau secara seni, bagi yang suka hasilnya itu melingkar-lingkar ya, pakai spiral. Ya banyak, kamu nanti bisa membedakan, oh dikunci ya, bisa membedakan hasil, oh ini facing spiral, oh ini facing zigzag. Besok dicoba-coba ya, sambil melihat hasil sayatannya seperti apa. Begitu ya, tadi diskusi yang menarik, hidup diskusinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, masih 3 kelompok ya. 3 kelompok diundi lagi. Mana tadi? Oh, di sana ya. Diambil tolong. Ya, masih ada 3 kelompok yang belum maju. Saya kocok. Ya, diambil Mas. Sebutkan. Kelompok 5 dipersiapkan. Kamu udah mengambil belum? Belum, ambil. Kelompok 4, 5, 4 terakhir 3. Ya, silakan dipersilahkan untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas untuk Pak Mutarom dan teman-teman sekalian. Di sini kami mempresentasikan
fungsi rotate, trim setting, tool parts, proses contouring, dan penjelasan multipass yang akan dijelaskan oleh teman kami. Rotate. Fungsi ini digunakan untuk memutar benda kerja atau alat potong di sekitar sumbu tertentu. Trim. Fungsi ini biasanya digunakan untuk memotong atau memangkas bagian benda kerja yang tidak diinginkan, sehingga sesuai dengan bentuk akhir yang diharapkan. Setting tool part. Ini adalah proses penyesuaian atau pengaturan posisi alat potong atau tool terhadap benda kerja. Setting tool part melibatkan memastikan bahwa alat potong berada pada titik referensi yang benar dan pada sudut yang tepat terhadap benda kerja sebelum mulai melakukan pemotongan. Analisis gambar. Yang pertama, membuat kotak ukuran 50 x 50. Yang kedua, membuat lingkaran dengan diameter 48. Yang ketiga, membuat lingkaran di dalam dengan ukuran 20. Yang keempat, membuat lingkaran dengan ukuran 6 dan kita rotate dengan ukuran 3 dan dengan diameter 90 derajat. Yang kelima, buat lingkaran lagi dengan ukuran 40. Yang keenam, buat lingkaran dengan diameter 10 dan kita rotate lagi dengan jumlah 3 sudut 90 derajat. Yang ketujuh, kita potong setengah lingkaran di bagian dalam. Selanjutnya bagian yang akan kita buang yaitu sisa lingkaran yang berada di dekat garis kotak atau yang ukuran 10. Yang sembilan kita hapus setengah lingkaran berukuran 6. Yang ke-10 ukuran setengah lingkaran luar yaitu 5 untuk menganalisa tool berapa yang akan kita pakai. Dengan diameter 8 kita masih bisa untuk lingkaran dalam yaitu diameter 3. Dengan begitu kita memakai end mill ukuran 6. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Cantika. Untuk toolpath tipenya yaitu kita pilih yang kontur dan toolnya kita pilih tool tipenya end mill flat dengan diameter 8. Dan untuk angka diganti left offset 1, dia offset 1 dan spindle speednya 8000. Feed rate-nya 400 dan plunge rate-nya 100. Untuk yang lain tidak usah diubah. Dan untuk proses pocketingnya saya menggunakan tool pad tipe pocket dan untuk toolnya tetap sama end mill flat. Dan untuk diameter yaitu 6 dan untuk toolnya diganti 2, left offset 2, dia offset 2, spindle speed-nya masih sama 8000 dan feed rate-nya 200. Dan plunge rate-nya 40. Kemudian untuk proses drill, toolpath tipenya tipe drill dan toolnya kita cari di tool manager dan prosesornya pakai yang center drill dan diameternya 5. Dan untuk angka yang lain toolnya 1, left offsetnya 1, dia offset 1 dan hitnya min 5 dan spindle speednya 6000, feed rate-nya 100 dan terakhir untuk tool pad drill sebelum itu tekan tengah sampai warna kuning dan checklist dan drill. Untuk tool manager kita pilih drill dan diameternya 10. Untuk tool 2 head 0, tool 2 head 0, left offset 2, spindle speednya 4000 dan feed rate-nya 50.
Selanjutnya, fungsi rotate trim, setting toolparts, proses contouring, dan penjelasan multipass. Kami menggunakan kombinasi proses contouring, pocketing, dan drilling. Selanjutnya, untuk membuat ukuran-ukuran tersebut, ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut penjelasannya. Proses contouring dan pocketing di bagian-bagiannya tengah, yang lubang untuk proses drilling ukuran 10 bor. Dan end mill ukuran 06. Kemudian bonding post ukuran Z, isi 40, X 50, dan Y 50. Toolpath contour, tugas 5 in the name of. Posisi end mill flat diameter 8, tool 1, line offset 1. 1 dia offset, spindle speednya 8000 rpm. Speed rate 400, flung rate 400, depth cut, max rock step 2 mil. Untuk linking parameter, rate instrumental 10, fat pen 5, depth 30, top of stock kita kosong, plans pastikan top semua dan multipass 8 nomor ditambah 3, spacing 5. Kemudian untuk proses yang kedua yaitu proses pocketing. Masuk ke tool manager. End mill flat diameter 6, tool ke minus 2,2. Untuk gambar pocketnya bisa dilihat di depan. Spindle speednya 8000 rpm, fat rate 200, flung rate kita biarkan flung oke, rate 40, mat rock step 1,5 pemakanan. Linking parameter rate 10, fat plane 5, dan top of stock kosong. Kemudian depth minus 20 drill, tol, center drill, pilih 5, center drill 5, diameter, dan tol 1. Pack drill 1 pack 1 mili, linking parameter, right rate 10, top of stock, kita kosong, dan depth minus 5. Proses boring, pilih tol parts. Kemudian lanjut ke proses ketiga, yaitu proses boring. Pilih tool path, drill, klik slide, klik posisikan di tengah atau F9. Drill toolnya di tool manager, pilih yang center drill, diameter 5, tool 1, flat rate 100. Kemudian untuk linking parameter 10, depth-nya isi minus 5, gulen harus on. Proses selanjutnya drill, tool manager pilih drill. Restart kita isi 10, depth minus 20, dan golan harus on. Kemudian dari hasil kombinasi-kombinasi tersebut, menjadi benda kerja seperti yang di depan. Bisa digambarkan. Sekian dari kelompok kami. Sesi tanya jawab bisa di... Silakan ya teman-teman.
Siap kelompok 5. Ini juga ada otaknya ya. Ini hasilnya begini. Yang lain perlu gitu. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi yang bagus dari kelompok 5. Ya, jadi harapannya selain kalian nanti mempresentasikan untuk ke depan ya, coba yang belakang perhatikan. Ke depan itu selain kalian mempresentasikan simulasinya di MCAM-nya itu disimulasikan. Kelihatan hasilnya sekaligus barang jadinya. Ya, ini sederhana menggunakan kardus. Ya, kalau udah kelihatan, udah jelas ya simulasinya, berarti kamu paham. Oh, arahannya gini. Belum jadi ke mesin sudah jadi barang duluan, ini sudah luar biasa ya. Ini salah satu contoh kelompok 5 perlu kalian tiru untuk bisa presentasi sebaik kelompok 5, gamblang dan jelas sekali. Cuma satu masukan memang secara proses dalam proses presentasi. Ya, kemudian ini simulasi semua proses begitu. Oke. Tepuk CNC kalau kau suka. Ulangi, tepuk CNC kalau kau suka belajar CNC. Kalau kau suka belajar CNC. Kalau suka belajar CNC, biting jikot CNC. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi, tepuk CNC. Kalau kau suka CNC. Kalau kau suka belajar CNC dengan CNC. Oke, tepuk tangan ya. Baik, luar biasa ya. Tinggal kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Ya, dipersilakan kelompok 4 untuk presentasi. Operatornya. Itu baru, Bang. Itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan fungsi proses drilling, garasan drill, serta cutting toolpad G-code. Perkenalkan, saya Adeski Tegaran Tariksa dan Manggar Arum Prasasti yang tidak dapat hadir. Analisis gambar dalam CNC, Computer Numerical Control, adalah proses mengubah gambar atau desain digital menjadi instruksi yang dapat dibaca oleh mesin CNC. Proses ini melibatkan penerjemahan desain dari format grafis seperti file CAD ke dalam bahasa yang dipahami mesin seperti G-code. Mesin CNC menggunakan instruksi ini untuk memotong, membentuk, atau mengukir material dengan presisi tinggi. Misalnya menggunakan 50 kali 50, materialnya 100 kali 50, kemudian hapus bagian tengahnya. Membuat lingkaran dengan diameter 6 untuk dibor nantinya, kemudian di copy dengan menggunakan mirror dengan ukuran jarak X 5
sampai 10 kali dengan berkelanjutan. Ada beberapa lingkaran dari satu master di tengah. Tambahkan untuk bagian atas dan bawah dengan menggunakan mirror, menggunakan posisi Y5 dan 10 untuk atas dan bawah. Tolpat. Tolpat atau jalur alat adalah serangkaian instruksi yang menentukan arah pergerakan alat memotong pada mesin CNC. Tolpat berfungsi sebagai vektor yang memiliki arah besar dan posisi dalam ruang. Analisis toolpath pada proses drilling. Untuk stock setupnya kita menggunakan bounding box dengan Z50, Y100 dan X100 dan Y50. Proses toolpath drill dengan nama tugas 4 select drill point position. Toolpath tipe drill center drill dengan ukuran 5 center drill dengan spindle speed 4000, feed rate 50 dan holder B40. Cut parameter pack drill atau pengoboran yang bertahap hingga menuju tujuan. Untuk linking parameter kita menggunakan retouch 10, top of stock 0, depth -5 mili. Untuk tipcom home lewati, plan 50, holder BT 40 holder, chord parameter pack drill, pack 1 mili, linking parameter, record 10, depth min 50, tipcom checklist tipcom, planes WCS top, colon float on, access combination default. Analisis proses. Drilling adalah proses teknis untuk membuat lubang di dalam suatu material atau permukaan menggunakan alat bor atau mesin bor. Memanfaatkan kontrol komputer untuk mengatur gerakan dan kecepatan alat bor secara persis, memungkinkan pembuatan lubang dengan ukuran dan kedalamannya yang sangat akurat. Analisis proses. Material aluminium, dimensi benda kerja 50 x 50, 100, kecepatan spindle 4000, kecepatan permukaan 50, pemakanan 50. Untuk analisis gambar ya, pertama kita buat persegi panjang atau balok mungkin, dan diberi lingkaran sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, berapa lingkaran? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mutarom dan juga teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatan agar bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Gulib Trofi Ahmad, dan teman saya Ismail Abdillah, sampingnya lagi Aji Wijaya, dan sampingnya lagi Sidik Afandi. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan proses pocketing. Lanjut, Mas. Pemaparan materinya adalah menganalisa gambar atau sketsa, menganalisa toolpath pada proses pocketing, dan menganalisa proses pocketing. Proses pocket adalah operasi pemesinan yang dilakukan menggunakan mesin CNC untuk membuat kantong atau rongga pada benda kerja. Proses ini melibatkan pembuangan material dari benda kerja menggunakan alat pemotong berputar seperti penggilingan ujung atau pemotong penggilingan. Baik, untuk gambar dan sketsa, ini adalah dalam bentuk 2 dimensi. Pertama, membuat persegi dengan ukuran 50 mm kali 50 mm. Kemudian buat elips yang digabungkan dengan ukuran 20 mm kali 10
mili dan 10 mili kali 20 mili. Begini akan dilakukan proses pocketing dengan metode terus spiral. Kemudian untuk pembuatan 3 dimensinya. Pertama, melakukan bounding box. Seperti yang sudah saya jelaskan, dengan panjang 50 mm, lebar 50 mm, dan ketinggian ketinggian 40 mm. Baik, untuk toolpathnya. Pertama masuk ke toolpath, pilih pocket, kemudian tulis tugas 3, kemudian dilanjutkan dengan tool, menggunakan tool diameter 8 flat end mill. Dengan menggunakan holder seperti biasa, holder BT40. Kemudian cut parameter standar, rogging true spiral dengan entry motion rem dengan pemotongan kedalaman atau deep cut 1 mm. Linking parameter, melakukan read track 10 mm, feed plan 50, feed plan 5 mm, top of stock 0 mm, dan deep atau kedalaman 20 mm. Biasa plan stop semua dan coolant atau pendingin atau float on. Dan untuk untuk tool seperti biasa, tool 1, head 0, line offset 1, dan diameter offset 1. Untuk feed rate menggunakan 90, plung rate 40, dan spindle speed 7000 rpm. Perancang proses pocketing. Proses yang kita gunakan ini adalah proses pocketing, yang mana kita akan meronggakan benda kerja pada titik tengah permukaan yang berbentuk elips. Dan pada proses ini kami menggunakan material aluminium. Volume benda kerja 50 ke 50 kali 40 mm. Profil yang diinginkan bentuk true spiral dengan kedalaman minus 20 mm. Waktu diperkirakan sekitar 1 jam 26 menit. Ya, dibulatkan jadi 1,5 jam. Dengan kecepatan spindle 7000 rpm dan kecepatan pemakaman 90. Ulangi, dengan kecepatan pemakanan 90. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Proses pocketing ya. Siap. Silakan ada yang bertanya? Evaluasinya, pemilihan tempatnya. Siap. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi ini disesuaikan dengan benda kerjanya. Kalau toolnya 1 ya line offset dan diameternya 1. Ya, cuma itu sih. Menyesuaikan. Karena toolnya 1, jadi ya line sama dianya 1. Ada lagi yang ditanyakan? Parameter nanti teks 10 mm itu berapa?
Kondetek itu apa? Retract adalah jarak alat potong dengan benda kerja yang akan kita proseskan. Proses analisa tool part itu ada proses retract. Retract itu penjabarannya seperti apa untuk proses retract sendiri, karena mungkin saya memang paham proses retract dan juga implementasinya dalam pada proses realnya itu gimana. Kenapa retractnya ditaruh 10 mm. Baik, terima kasih. Sepuluh mm itu kan sama dengan 1 cm ya. 1 cm. Jadi itu jarak antara tool dan juga batu kerjanya. Jadi itu biar nggak terlalu jauh. Dan retract sendiri itu pendekatannya sebelum perputarannya. Jadi didekatkan dulu, kemudian baru putar dan melakukan feed plan sebanyak 5 mili. Ya, dari kemudian dilanjutkan dengan pekerjaannya. Mungkin apakah bisa menjawab? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi yang gamblang ya, menurut saya bagus presentasinya. Tinggal ditambahi simulasinya sebetulnya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang jelas 1 kurang simulasi. Jadi ketika menggambarkan, mendetailkan penjelasan seperti pertanyaan tadi, masalah apa? Retract. Ya toh? Ini perlu simulasi. Ya bisa dijelaskan secara dengan kata-kata. Kalau kata-kata kadang paham, tetapi ketika ada simulasinya, oh iya seperti itu. Jadi kalau di program Mastercam itu ketika tool mendekat itu ada settingan-settingan tersendiri ya. Nah ini misalkan bendanya ini seperti ini. Ya seperti itu ya bendanya. Jadi toolnya sebelum turun ke benda itu ada proses berapa? 1, 2, 3. Salah satunya adalah proses retract. Tadi seperti pertanyaan Masnya tadi. Retract itu adalah jarak sebelum tool itu menyentuh ke top of stock. Tadi kan ada top of stock. Top of stock itu adalah bendanya sampai nempel 0. Itu namanya top of stock. Makanya kamu tadi Masnya presentasi top of stocknya berapa nilainya? 0. Karena memang itu betul-betul nyentuh bendanya. Ya, tapi perlu ada spelling namanya retract. Nah, 1 mili tadi ya. Jadi tidak terlalu jauh. Ya, kalau sekitar 50 ya. 50 jauh proses. Turunnya itu perlu waktu. Sehingga dari sana srut. Nah, 1 mili. Oh, berarti udah betul. Itu sekaligus men-setting atau mengecek kebenaran programnya. Ketika kamu setting tool offset, ya ada tool offset, work offset. Ketika work offsetnya settingnya kamu betul, tool offsetnya settingannya kamu betul, ketika retractnya terlihat, oh dia berhenti di 10, berarti pas. Kamu eksekusi aja. Insya Allah tidak ada masalah. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain?
Kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu sudah luar biasa ya penampilannya. Hanya satu semuanya kurang. Apa? Simulasi. Nah, untuk latihan 7, 8, 9, 10, 11 ya besok ditampilkan, tayangkan dengan simulasi softwarenya sehingga penjelasannya detail. Kemudian harapan kedua itu ada simulasi benda jadinya. Silakan di model pakai kardus atau pakai apa? Ya silahkanlah kamu berkarya. Jadi barangnya mau besarnya segelas ya boleh, mau besar sekaligus malah marem ya. Begini penjelasannya mantap itu. Namanya alat peraga. Begitu? Ada pertanyaan? Baik, saya simpulkan refleksi pada pertemuan hari ini. Kita tidak lupa tadi kalian belajar satu, itu adalah proses phasing, sudah. Kemudian ada proses drilling, sudah. Kemudian contouring. Terakhir, pocketing ya. Baru latihan 1 sampai 4, kalian belajar 4 ini, phasing, drilling, contouring, pocketing. Dan project masing-masing kelompok itu beda-beda. Makanya itu istilahnya kalau di dalam pembelajaran namanya diferensiasi project. Sekaligus sudah ada diferensiasi prosesnya, yaitu kalian sudah diupayakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan untuk pertemuan yang akan datang, besok saya berikan soal awal mula untuk kalian mengelompokkan, dikelompokkan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Mungkin ada yang kemampuannya lebih tinggi, saya berikan soal yang lebih rumit lagi, dan seterusnya. Begitu? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalian masih berapa menit ya? Sampai jam 1 toh? Ya, masih jam 1 masih ada waktu kalian mempersiapkan diri untuk tampilan berikutnya di latihan 7, 8, 9, 10 ya. 10, 11. Ada, mohon maaf, ada 11A, 11B ya. 11 ya. Loh, pak yang 12 belum, nanti kelanjutannya mungkin itu untuk soal yang grade paling akhir. Ya, grade paling tinggi, lebih rumit, lebih menantang. Mungkin salah satunya adalah proyeknya aksesoris sepeda motor. Ya, yang sudah ada ataupun yang belum ada, begitu ya. Itu tugas mandirinya. Jangan lupa disimpan ya di drive masing-masing. Di akhir semester saya tagih link Google Drive-nya kamu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, tepuk si NC sekali lagi. Tepuk si NC. Kalau kau CNC, kalau kau suka belajar CNC, kalau kau suka belajar CNC, desain programming editing jika CNC. Oke, terima kasih ya. Pertemuannya akan datang, silakan kalian lanjut di latihan 7, 8, 9, 10. Lanjutkan ke atas ya. Ya, untuk disimulasikan, jangan lupa pertemuan yang akan datang siapkan presentasi yang terbaik kamu sampai dengan menggunakan apa? Benda kerja hasil. Mau disimulasikan seperti apa silakan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.